Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Jaibi dengan NPM 18106310701119 dari kelas PJKR 4A. Di sini saya akan mencoba untuk menjawab soal-soal yang ada di buku Biomekanika Olahraga dengan materi yaitu gaya. Untuk pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan pengertian dan macam-macam gaya. Jadi suatu gaya adalah sesuatu benda yang dapat didorong ataupun ditarik dengan cara kontak langsung ataupun dengan lewat gravitasi untuk mengubah suatu objek tertentu. Dan di sini untuk macam-macam gaya itu ada yang pertama gaya berat dan gravitasi, yang kedua adalah gaya tahanan, yang ketiga ada gaya gesekan, dan yang terakhir adalah gaya kontraksi otot. Dan yang pertama adalah gaya berat ataupun gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi ini merupakan gaya luar yang harus ditendang oleh badan manusia dalam suatu gerakannya. Nah, yang kedua adalah gaya tahanan. Nah, di sini merupakan gaya eksternal, yaitu seperti sudah dijelaskan di bab sebelumnya bahwa percepatan ada yang positif dan juga ada yang negatif. Nah, di sini percepatan negatif merupakan perlambatan ataupun gerak. Dan yang selanjutnya adalah gaya gesekan. Nah, di sini gaya gesekan merupakan salah satu gaya yang juga merupakan tahanan gesekan. Di sini gaya gesekan ini terjadi apabila dua benda saling kontak pada permukaan yang sama oleh adanya gaya yang bekerja dari benda yang satu terhadap benda yang lain ataupun sebaliknya. Dan yang terakhir adalah gaya kontraksi otot. Nah, di sini gaya kontraksi otot merupakan gaya yang berada dalam tubuh manusia. Tubuh merupakan salah satu gaya yang paling penting dalam dunia olahraga. Dan untuk selanjutnya adalah pertanyaan nomor 2, yaitu sebutkan dan jelaskan aspek-aspek gaya. Jadi aspek-aspek gaya itu ada 3. Yang pertama adalah besarnya gaya, yang kedua adalah titik tangkap gaya, dan yang ketiga adalah arah gaya. Dan yang pertama adalah besarnya gaya. Jadi apa itu besarnya gaya? Jadi besarnya gaya yang dapat dihasilkan oleh badan berbeda-beda pada tempat-tempat yang berbeda. Makin jauh suatu objek dari pusat bumi, maka semakin kecil tarikan gravitasi yang makin kurang beratnya. Yang kedua adalah titik tangkap. Ialah suatu titik di mana gaya yang dikenakan kepada suatu objek. Untuk gaya gravitasi titik ini selalu melewati titik berat objek. Dan yang ketiga adalah arah gaya. Di arah gaya ini merupakan arah suatu gaya ialah sepanjang garis gerakannya. Maksudnya karena gaya gravitasi menarik semua objek ke arah pusat bumi, maka arah gravitasi adalah vertikal ke bawah. Dan untuk pertanyaan yang ketiga adalah jelaskan bagaimana cara memadukan gaya. Nah, di sini ada 2 cara. Yang pertama adalah secara grafis dan juga secara hitungan. Untuk secara grafis yaitu secara jajaran genjang dan juga secara segi banyak. Dan secara hitungan ataupun bisa disebut dengan analitis, yaitu menyusun gaya-gaya yang berada dalam satu garis kerja dan menyusun 2 gaya satu titik tangkap tapi tidak dalam satu garis kerja. Dan untuk pertanyaan nomor 4 yaitu jelaskan bagaimana cara menguraikan gaya. Nah, di sini sebuah gaya R yang bekerja membentuk sudut alfa terhadap bidang datar dapat diuraikan menjadi komponen-komponen gaya yang bekerja pada sumbu X, yaitu vertikal, besarnya adalah Rx, dan juga Ry yang ditentukan oleh besaran sudut alfa. Dan selanjutnya adalah pertanyaan nomor 5. Sebutkan peranan gaya sentrifugal dalam cabang olahraga. Jadi peranan sentrifugal dalam cabang olahraga itu ada beberapa, yaitu yang pertama adalah ayunan raksa atau giant swing pada horizontal. Yang ini itu menyebabkan adanya tarikan pada lengan. Nah, kalau pada saat tangannya dilepas, gaya sentrifugal akan memberikan kemungkinan
pada pesenam untuk melakukan salto. Jadi itu. Jadi yang kedua adalah gerakan melempar bola underhand atau overhand throw pada basketball. Nah, di sini ada berdasarkan prinsip-prinsip gaya sentrifugal. Dan yang ketiga adalah kejadian-kejadian di mana gaya sentrifugal ditahan seperti dinding gelas menahan air. Nah, di dalam olahraga velodrome untuk balap sepeda, lintasannya kan miring ke dalam, maksudnya untuk menahan gaya sentrifugal. Dan yang terakhir adalah lari pada tikungan. Lari pada tikungan. Nah, di sini lari pada tikungan ini menyebabkan badan kita terdorong keluar untuk mengimbanginya, dan badan kita harus condong ke dalam titik pusat, dan juga makin tajam tikungannya makin condong badan kita ke arah dalam. Sekian yang bisa saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam buku Biomekanik Olahraga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.